Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah Shalom. Sekali lagi shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sebelum kita memulaikan mari kita pada pagi yang indah ini, mari salam samping kiri kanan Bapak Ibu, katakan selamat beribadah. Kita masih ada pada saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Yang percaya katakan amin. Sebelum kita memulaikan mari kita pada pagi yang indah ini, mari kita satu dalam doa. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus kami masih ada pada saat ini semua karena pada saatnya Bapak kami akan memulaikan ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhir itu berdasar dalam ibadah. Sementara juga Bapak kami akan mendengarkan kebenaran firman. Berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman. Urapi hamba-Mu agar dapat memberitakan kebenaran firman sesuai dengan seluruh kehendak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Bahkan kami berdoa buat jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan. Engkau cepatkan perjalanan mereka Bapa, tibakan di tempat ini dengan selamat.
pada hari ini, hari yang khusus, hari yang diberkati, dan Engkau memberikan kami kemenangan untuk ada di dalam rumah-Mu. Kami percaya Tuhan, ini bukan suatu kebetulan, tapi memang Engkau sendiri yang ingin bertemu dengan kami di rumah-Mu, tempat di mana Engkau memberkati kami, tempat di mana Engkau menyembuhkan kami, tempat di mana Engkau membuka jalan ketika kami sedang jatuh tersungkur, dan tempat di mana Engkau memberikan damai dan sukacita. Dan hari ini Tuhan, kalau kami ada sebagaimana kami ada, dalam suatu ucapan syukur bahwa sesungguhnya semua adalah anugerah yang Kau berikan kepada kami. Dan ketika kami datang kepadamu, bukan karena kami kuat, justru seringkali kami datang ketika kami lemah, ketika kami banyak masalah, tetapi Engkau berkata, marilah kepadaku, engkau yang letih, lesu, dan berbeban berat. Biar segala sembah, puji, dan hormat kami naik ke hadapan hadirat-Mu bagaikan suatu dupa yang harum di hadapan Engkau Tuhan. Dan apapun yang kami lakukan, itu adalah ucapan syukur atas setiap pemeliharaan-Mu dari hari ke hari sampai saat ini. Memberkati seluruh tim sehingga terselenggaranya ibadah ini, baik tim IT, berkati singer, pemain musik, dan memberkati setiap kami yang saat ini ada bersama-sama dalam suatu ibadah. Dan dalam pengurapan-Mu Tuhan, biar kiranya Engkau yang sendiri yang berbicara pribadi lepas pribadi. Hamba-Mu ini hanyalah juru bicara-Mu saja. Teruslah dalam pengurapan-Mu, dan jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Karena kami percaya bahwa Engkau kenal kami secara pribadi. Engkau yang tahu permasalahan kami, dan Engkau adalah jawaban atas setiap persoalan kami. Apa yang sukar, apa yang sulit, bahkan tidak mungkin sekalipun bagi kami percaya Tuhan, bagi-Mu sangat-sangat mudah, karena Engkau Allah, karena Engkau berkuasa, karena Engkau mengasihi kami, dan karena Engkau mau melakukannya bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah Tuhan, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini, pada hari ibadah, hari Sabat, hari di mana yang Tuhan bilang 6 hari kau bekerja, 1 hari kau khususkan, yaitu di mana Allah bertemu dengan kita dan kita juga bertemu dengan Allah, dan Allah memberkati kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, bukan berarti kita kuat, bukan berarti kita mampu. Mungkin kita dalam banyak masalah, mungkin banyak persoalan, karena selalu saya katakan bahwa hidup itu memang banyak persoalan. Allah tidak pernah menjanjikan langit yang selalu cerah, bukan? Ya, bisa ada petir, ada badai juga bisa. Artinya hidup ini seperti di gelombang laut, juga bisa banyak ada gelombangnya, bukan? Tetapi kalau kita masih ada sampai hari ini semua satu bukti bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita, bahwa Allah mengasihi kita. Kau tahu, Allah kenal engkau secara pribadi. Kenapa? Karena kita adalah ciptaannya, bukan? Nah, hari ini kita bersama-sama bersekutu. Apa yang Allah mau berbicara kepada kita, kita percaya Dia berbicara secara pribadi. Dia tahu keberadaan kita, Dia tahu kebutuhan kita, Dia tahu mungkin kita lemah, mungkin kita sedang kurang sehat, ataupun kita membutuhkan banyak hal, dan kita ada pada alamat yang tepat, Allah yang mengasihi kita. Kita akan baca dulu satu nas dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Lagi ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Bapak Ibu, saudara-saudara, Yesus yang kita sembah, yang Dia adalah Tuhan Allah yang hidup, ini adalah Yesus yang sudah mati, bangkit, dan hidup. Jadi bukan Yesus yang masih bayi, Yesus yang masih
mengalami penderitaan, tapi ini adalah Yesus yang sudah bangkit. Dan Yesus kasih tahu kepada murid-muridnya, kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Artinya Yesus pegang kuasa, dia pegang kendali, atau dengan kata lain kunci surga dan kunci di dunia dia yang pegang. Luar biasa, dahsyat kejadiannya. Bahkan maut pun sudah dikalahkan. Artinya dia bangkit, dia hidup. Itu adalah Yesus. Jadi memang Yesus pegang kuasa untuk membuka dan menutup, karena dia pegang kuncinya, bukan? Jadi kalau ada ruangan gitu ya, di dalamnya itu banyak hal-hal yang kita butuhkan. Apakah kita butuh kesembuhan, kita butuh sukacita, atau mungkin kita butuh banyak berkat di dalam situ ada. Tapi kalau kita nggak punya kuncinya, kau bisa masuk, kau bisa ambil. Kuncinya dipegang oleh Yesus. Sekarang nih, kuasa itu udah ada sama aku. Jadi Yesus bisa membuka, dia bisa menutup. Ya toh? Kalau Allah yang buka, nggak ada yang bisa nutup. Sebaliknya kalau Allah yang tutup, nggak ada yang bisa buka. Kuncinya ada sama Yesus. Mari kita baca Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-27, demikian firman Tuhan. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Halo, Bapak Ibu Saudara-saudara. Hal pertama, Yesus memegang kunci bisa menutup dan membuka usia kehidupan. Dia bisa menutup dan membuka usia. Siapa di antara kita yang bisa nyambung umurnya sehari aja? Yesus yang pegang kunci usiamu. Jadi kunci itu ada sama Yesus. Karena dia sudah mati dan dia sudah bangkit, dia kalahkan maut. Itu sebabnya dia memelihara kita, dia berikan kita kesehatan, dia sambung usia kita. 70, lebih dari 70, bonus. Ada seorang teman, lama tidak ketemu, waktu ketemu ngobrol-ngobrol, dikatakan usia kita ini sudah mulai jarang katanya. Saya bingung kenapa gitu. Karena teman-teman kita, bahkan adik-adik kelas kita sudah banyak yang dipanggil, nggak nyampe gitu ya seusia seperti kita. Saya iya benar juga. Yesus yang pegang kunci usia kita. Dia bisa sambung, bisa dia bilang udah cukup, pulang aja kau. Tetapi kalau kita masih ada, kita tahu karena Tuhan masih punya banyak rencana dalam hidupmu. Pikirkan apa yang akan kau buat bagi Tuhan. Suatu ketika saya ada dalam satu reuni yang sudah berpuluh-puluh tahun lah begitu ya. Bahkan sampai ada yang saya udah nggak kenal. Nggak kenal, bayangkan sampai nggak kenal. Kau dulu kecil, kuntet, kurus lagi, jelek lagi, hitam. Sekarang, tinggi, gede, gemuk lagi, makmur banget kau. Aku sampai nggak kenal, gitu ya.
kalau dia kenal saya gitu. Nah, waktu teman-teman berbicara tentang saya, mereka bilang gini nih, ya, kita nih ya, wah ini kan orang-orang sukses nih, kita itu berhasil, kita berguna buat diri kita, buat keluarga kita, jadi makmur, berguna. Tapi si Elisa tuh katanya, ada saya di situ ditunjuk karena teman sebaya. Dia bukan cuma berguna bagi dirinya, bagi keluarganya, tapi berguna bagi banyak orang. Kita belum sampai situ. Saya diam aja. Bapak Ibu Saudara-saudara, itu perkataan mereka. Dan saya masih ingat, ya, jadilah sesuatu buat Tuhan. Jadi apapun, kalau ibarat tubuh Kristus itu kepala, jadi apapun anggota tubuh itu pasti dahsyat, asalkan dalam satu tubuh Kristus dan kepalanya adalah Kristus. Jadi hal pertama, ketika segala kuasa ada di tanganku, dia pegang kunci kan, kunci berkat, kunci damai sukacita. Kunci usia nih yang paling penting ada di tangan Yesus. Jadi kalau Allah melihat engkau ini masih penting, engkau masih ada, mengucap syukurlah, karena Tuhan masih punya banyak rencana dalam hidupmu. Oke, kita lanjutkan. Ya, Yesus memegang kunci apa lagi sih sebenarnya? Kembali kita baca Matius pasal 6 ayat yang ke-32. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Udah sampai situ. Yang kedua apa? Dia memegang, dia bisa membuka dan menutup karena dia pegang kunci rejeki, kunci berkat. Oi, wah ini nih aku suka nih, gitu ya. Karena kunci berkat dia yang pegang. Jadi itu dicari oleh bangsa-bangsa, aku tahu. Dan cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang kau cari itu akan aku berikan. Jadi yang kedua, Yesus pegang kunci berkat. Dia bisa menutup dan membuka rejeki. Orang yang dikasihi nih, kata firman Tuhan, berkat itu akan diperintahkan kepada dia. Sementara yang lain nyarinya itu pagi sampai malam, malam sampai tengah malam, masih kurang juga, sampai pagi lagi loh, nggak cukup juga. Tetapi firman Tuhan berkata, mereka yang dikasihi, ketika mereka sedang tidur, Allah memerintahkan berkat itu. Dan ketika pagi dia bangun, dia cuma tinggal pungutin itu mana. Dengan sukacita, dengan ucapan syukur, dia memegang kunci, membuka dan menutup rejeki. Kasih contoh ya. Misalkan ada seorang ibu nih, misalkan ada seorang ibu baru dikasih uang dari suaminya, lalu ibu ini dengan sukacita dia berangkatlah, dia shopping ke mall, katakanlah gitu ya, shopping. Aduh, aku sudah lama ingin beli baju yang baru. Dia masuk toko yang sini nggak cocok, masuk toko yang sini nggak cocok, masuk sini ada yang kegedean, ada yang modelnya cocok, warnanya nggak cocok, ada yang warnanya cocok, ukurannya nggak ada. Mungkin saudara badannya besar atau mungkin sangat kurus gitu ya, jadi nggak cocok. Dia udah puyeng kan, ibu-ibu kuat tuh, bapak ibu saudara-saudara, heran saya. Ibu-ibu kuat loh, kalau anak laki nggak kuat, dia kuat bisa dari pagi sampai sore sampai malam
diputerin. Itu mall sebesar lapangan bola sekalipun bisa diputerin sama dia tanpa lelah. Hebat tuh, salut sama ibu-ibu ya. Diputer-puter sampai nggak ketemu juga, nggak ketemu, hampir mau putus asa nih, aduh gimana nih. Lalu tiba-tiba waktu dia lagi merenung, matanya melihat, yang ini kok tadi aku belum lihat ya. Dia masuk, dia pegang, dia pas-pasin, cocok, ukurannya pas sama dia. Wah, semuanya pas. Warnanya, ini dia warna yang aku cari nih. Ini dia warnanya nih. Modelnya memang ini idam-idamanku nih. Wah, semuanya cocok, semuanya pas. Harganya terjangkau juga sama dia. Lalu dia pulang. Bisa bawa begitu aja? Enggak bawa apa-apa. Ukuran cocok, warna cocok, semua cocok. Ada yang terakhir, kau harus bayar harganya baru kau bawa pulang. Ya toh? Iya, kau harus bayar harganya baru kau bisa bawa pulang. Pendeta lagi khotbah nih. Wah, itu cocok tuh. Kalau bicara berkat aku suka itu. Itu cocok buat aku. Jangan bicara hukuman. Begitu bicara kesembuhan, nah ini dia yang aku cari nih. Ini dia, Yesus baik, dia sembuhkan. Wih, luar biasa. Cocok, pas. Bicara tentang damai, sukacita, sejahtera, waduh, wah cocok semua. Tapi kau nggak berani bayar harga. Kau cuma melongo aja, masuk kiri keluar kanan, masuk kanan keluar kiri. Sama seperti ibu tadi, dia cari sini cari sana, keluar masuk gedung, keluar masuk, bolak balik cari. Satu ketika dia ketemu yang cocok, tapi dia nggak berani bayar harga. Bisa dia bawa pulang kah? Nggak bisa. Tidak bisa. Yesus pegang kunci rezekimu. Bukan cuma di sorga, di dunia pun dia pelihara. Tapi kau harus berani bayar harga. Dia nggak jatuh begitu gubrak gitu ya. Tuhan, mana janjimu? Aku klaim nih kayak, maaf ya, aku klaim kayak asuransi begitu kan, begitu ya. Oh, nggak begitu. Kau harus tahu, seperti Yesus berani mati di atas kayu salib, kau harus berani bayar harganya, dan kau akan lihat bagaimana Allah bekerja untuk engkau. Oke, terakhir ya. Wahyu 1 ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Sekali lagi ya. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Yang terakhir, Yesus yang sudah mati, sudah bangkit, yang dia adalah Allah yang mengasihi manusia. Aku yang memegang kunci kerajaan maut. Artinya kunci keselamatan juga ada sama dia. Apa artinya kita memiliki seisi dunia ini kalau pada akhirnya kita binasa, masuk neraka, dihukum? Tapi kunci keselamatan juga ada sama Yesus.
Bersyukurlah kita diselamatkan. Allah memilih kita melalui Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit, dan juga yang memberikan kita rejeki karena kuncinya ada sama Dia, yang menambahkan usia kita karena kunci usia ada sama Dia, dan yang terakhir Wahyu katakan kunci kerajaan maut juga ada sama Yesus, dan kita selamat. Tetaplah kuat, tetaplah percaya. Apapun yang kau alami, sesungguhnya semua ada dalam kendalinya Tuhan. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia memposisikan dirinya sebagai Bapa. Bapa yang tidak pernah memberikan yang jahat kepada anak-anaknya, apalagi kepada kita umatnya. Tetap percaya, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena hari ini Engkau memberikan kami kemenangan untuk bersama-sama dalam suatu ibadah. Kami percaya Tuhan, sesungguhnya Engkau masih terus memegang kendali atas hidup kami, dan kami berjalan di dalam jalan-Mu. Engkau yang membimbing, Engkau yang menuntun, dan ketika kami lelah, ketika aku lelah, bahkan Engkau yang memapah dan menggendong kami. Mengucap syukur karena hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk bersekutu secara pribadi, dan Engkau berbicara kepada setiap kami, memberkati setiap kami yang ikut dalam ibadah ini Tuhan. Kami percaya ini bukan suatu kebetulan, tapi memang Engkau yang ingin bertemu dengan kami. Dimanapun kami berada, Engkau selalu hadir. Engkau hadir dimanapun kami juga berada. Bukan cuma di tempat ini, bukan cuma di Indonesia, bahkan jauh sampai di luar sana. Dan kami tahu Tuhan, Engkau juga memberkati mereka sama seperti Engkau memberkati kami. Pada hari ini kami serahkan sepanjang minggu yang akan kami lewati. Apapun yang Engkau percayakan untuk kami kerjakan, berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan, dan kami akan kerjakan bersama dengan Engkau. Apapun profesi kami, yang bekerja, yang berusaha, ataupun anak-anak kami yang masih kuliah, mereka yang masih sekolah, atau mereka yang sudah tidak bekerja sekalipun, dalam kekuatan-Mu Tuhan, dalam penyertaan-Mu. Dan kami percaya Engkau selalu bersama dengan kami. Berikan kami kekuatan, dan kembalikan kami pada minggu berikutnya seperti hari ini, saat kami bersekutu, saat kami mengucap syukur bahwa Engkau Allah yang setia, yang memegang kunci segala kunci, dan Engkau Allah yang bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan, Engkau sedang melakukannya bagi kami. Engkau memberkati kami, dan kami terima dengan ucapan syukur, dengan iman dan percaya. Bersama-sama kita katakan amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku.
Meskipun di dunia ini ku beroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku